Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hasbullah Salim Galih. Di video ini kita akan mengulas sedikit terkait dengan globalisasi. Mestinya sudah nggak asing lagi kan dengan kata globalisasi ini. Nah, apa sih globalisasi itu? Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang berarti dunia dan isasi yang berarti proses. Jadi dapat diartikan globalisasi adalah proses mendunia. Globalisasi adalah suatu proses yang menyebabkan terjadinya saling ketergantungan dan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi dapat terjadi karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, dan infrastruktur. Nah, dampak dari adanya globalisasi ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari adanya globalisasi adalah mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, mempermudah akses informasi dan komunikasi, dan memperkuat hubungan antar bangsa. Adapun dampak negatifnya yaitu terjadinya westernisasi atau gaya hidup ke barat-baratan, munculnya kesenjangan sosial, rusaknya budaya lokal, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini dia nih contohnya. Dampak positifnya ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dampak negatifnya ada gaya hidup ke barat-baratan. Mestinya globalisasi ini ada tantangan yang harus dihadapi oleh kita pribadi maupun bagi negara. Nah, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengontrol adanya globalisasi ini? Dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, terus mengikuti perkembangan iptek. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal iptek. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern supaya tidak tertinggal. Yang keempat, ada berkompetisi dalam kemajuan iptek. Selanjutnya, dari bidang budaya dapat dilakukan dengan cara selektif dalam memilih budaya asing yang masuk, mengangkat kebudayaan lokal agar tidak lenyap dan tidak diklaim oleh negara lain, melestarikan kebudayaan lokal seperti tempat bersejarah, wisata budaya, dan adat istiadat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga, menyukai dan menggunakan produk dalam negeri, memperkenalkan budaya lokal ke dunia internasional, dan menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. Dari bidang komunikasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat komunikasi secara tepat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi untuk hal-hal positif dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, ada menyaring dan memilih informasi yang diterima secara bijak agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut informasi yang salah atau hoax. Dari bidang transportasi dapat dilakukan dengan cara membeli kendaraan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Menjaga transportasi umum, memanfaatkan transportasi dengan baik secara efektif dan efisien, tidak menggunakan kendaraan yang mengganggu, dan merawat transportasi dengan baik. Dari bidang pendidikan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan mutu dan kualitas lulusan sekolah, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dengan adanya sertifikasi guru, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan global, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan memperluas wawasan dan pengetahuan. Dari bidang ekonomi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daya saing produk dalam negeri, meningkatkan kerjasama ekonomi internasional, mencintai dan membeli produk dalam negeri, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk, mendorong pengusaha lokal, kecil maupun menengah, dan mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat. Dan yang terakhir, dari bidang politik dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama politik internasional, meningkatkan peran aktif dalam isu-isu global, dan meningkatkan kualitas demokrasi di dalam negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.